Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selalu jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Baik, untuk hari ini kita masih belajar tentang teorema Pythagoras, yaitu menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras. Ini ada di buku paket halaman 5 dan 6. Nah, gambar apa ini? Segitiga ya. Segitiga apa ya? Segitiga siku-siku. Ini tandanya ya. Ada tanda siku-siku. Nah, masih ingat bagian-bagian dari segitiga siku-siku itu apa saja? Ini namanya apa ini? Iya, ini namanya hipotenusa atau sisi miring ya. Kemudian ini dua sisi yang lainnya merupakan sisi siku-siku. Oke, teorema Pythagoras itu apa sih? Sebelum kita memeriksa atau menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras, kita ingat dulu ya tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, hipotenusa atau sisi miring merupakan sisi terpanjang sebuah segitiga ya. Jadi sisi terpanjang, jadi hipotenusa itu, sisi miring itu adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu. Mau tegak, mau miring, mau gambarnya mendatar, itu sisi miringnya tetap adalah sisi yang terpanjang. Nah, jadi bagaimana ya kalau Pythagoras ini, teorema Pythagoras ini kita tulis dalam rumus. Nah, misalkan sisi miringnya itu kita simbolkan dengan C, kemudian dua sisi yang lainnya itu kita simbolkan dengan A dan B. Nah, rumusnya adalah kuadrat sisi miring, nah berarti sama dengan C kuadrat ya, sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Saya ulangi lagi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini teorema Pythagoras, rumus yang ditemukan oleh Pythagoras. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah benar rumus ini ya. Nah, kita lakukan kegiatan berikut. Gambarlah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 12 cm dan 5 cm. 12 cm itu kita tulis A ya, dan 5 cm itu B. Kemudian setelah digambar A dan B nya, sisi siku-sikunya, ukurlah panjang hipotenusanya atau sisi miringnya menggunakan penggaris. Setelah diukur berapa sentimeter, nah kemudian periksa apakah hubungan antara C sisi miring dan A dan B sisi siku-sikunya berlaku rumus Pythagoras. Nah, lebih jelasnya coba perhatikan ya. Coba kita gambar segitiga siku-sikunya. A 12 cm, kita ukur dengan penggaris 12 cm. Kemudian B 5 cm. Kemudian kita tarik garis sisi miringnya. Nah, berapa sentimeter kah sisi miringnya? Nah, coba kita ukur dengan penggaris. Ya, berapa ya? Nah, ini sama dengan 13 cm. Jadi sisi miringnya 13 cm. Oke, langkah selanjutnya adalah kita hitung, kita periksa apakah berlaku
rumus Pitagoras. Apakah berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Yang pertama-tama kita hitung dulu C kuadratnya. Berarti C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat berapa? Iya, 169. Kemudian kita hitung A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A nya 12 ya, 12 kuadrat ditambah B nya 5 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadratnya sama dengan 25. 144 ditambah 25 sama dengan 169. Sama kan? C kuadrat 169, kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat juga 169. Jadi kesimpulannya sama ya. Oke, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 169. Berlakulah rumus Pitagoras. Oke, sampai sini kalian pahami ya. Jadi untuk segitiga ini berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk tugas kalian di rumah, lakukan kegiatan seperti contoh tadi, dan jangan lupa menggunakan penggaris. Kalau tidak menggunakan penggaris, bisa lah mengukurnya. Oke, nah, lakukan contoh seperti tadi. Yang pertama, gambar segitiga siku-siku dengan panjangnya A sama dengan 8 cm dan B sama dengan 15 cm. Kemudian setelah digambar siku-siku ya, jangan lupa ya. Kemudian diukur panjang sisi miringnya. Terus dihitung C kuadratnya berapa, A kuadrat ditambah B kuadratnya berapa, sama apa tidak. Kalau sama berarti berlaku rumus Pitagoras, dan seterusnya seperti contoh tadi. Oke, selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih dan selamat, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.